Namun, level terakhir ini kemungkinan besar akan meruntuhkan batas toleransi jiwa Anda dan mengubah Anda menjadi iblis pembunuh yang benar-benar kehilangan kendali diri. Batas elemen sihir adalah tampilan dari keinginan tertinggi untuk membunuh dan menaklukkan. Jika Anda tidak mengontrol kekuatan semacam ini, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Melakukan itu akan merugikan Anda, murid saya. Petik 2. Su Yang tahu bahwa Raja Zanyu dengan tulus mempertimbangkan kaisar wanita. Ada persahabatan di antara mereka berdua, serta tanggung jawab garis hidup negara. Setelah kaisar wanita kehilangan kendali, dia tidak akan bisa membantu semua orang, tetapi Yanzi musuh terbesar negara. Ya, saya mendukung pernyataan Raja Zanyu. Tingkat terakhir ini juga merupakan ujian terbesar Anda. Tentu saja, saya akan melindungi Anda secara pribadi. Jika Anda merasa tidak dapat mendukungnya, segera beritahu saya, dan saya akan mewarisi kekuatan ini untuk Anda. Saya berjanji bahwa Anda tidak akan disakiti dengan cara apapun. Ini adalah janji yang saya buat untuk Anda. Petik 2. Kaisar wanita menatap Su Yang dalam-dalam, lalu menatap tuannya Zanyu, dan akhirnya memusatkan kepalanya. Saya telah menyelesaikan 12 tahap. Yang terakhir ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Itu pasti bisa ditaklukkan. Ayo, Raja Zanyu menghela nafas pelan, seperti yang diharapkan dariku, kamu benar-benar kebanggaan negara api. Suara mendesing, kilatan cahaya jiwa menyala, dan kekuatan jiwa Raja Zanyu langsung terkunci ke tubuh kaisar wanita, sambil berpikir untuk secara bertahap menuangkan elemen sihir hitam ke tubuhnya. Di sisi lain, dia terus-menerus memprovokasi ketahanan jiwanya dan terus-menerus memberikan tekanan pada jiwanya. Bagaimanapun, anti kompresi itu seperti pegas, yang dapat meregang bebas dalam batas bantalannya. Begitu batasnya dilanggar, pegas itu pecah dan tidak bisa lagi berperan. Padahal, bagi Beku, jiwa dan tubuh memiliki peran dalam kekuatan. Hal yang sama berlaku untuk pembawa. Dalam melakukan ini, Raja Zanyu terus-menerus menguji dan memperluas batas permaisuri. Raungan itu meledak, dan kekuatan jiwa yang sangat besar terus keluar. Dalam 10 langkah dari seluruh tubuh kaisar wanita, kekuatan domain hitam yang sangat kuat hampir menutupi segalanya, dan itu juga menghancurkan segalanya. Ya Tuhan, bos, wanita ini, hanyalah iblis penghancur dunia. Apa kau yakin dia juga rekan satu timmu? Xiao Tuan-Tuan mencondongkan tubuh ke telinga Long Kun dan berbisik, bukan hanya rekan satu tim, tapi mereka yang memiliki hubungan seperti itu, hehe. Long Kun, Ngima, aku tidak melihat bahwa bos sebenarnya adalah jaksa penuntut wanita yang kejam. Su Yang, kegugupan asli memperhatikan permaisuri sebagian besar diselesaikan oleh teman-teman yang merusak di sekitarnya ini. Dengan berlalunya waktu, daya dukung permaisuri secara bertahap mencapai batasnya, tetapi ketika dia hampir tidak dapat menahannya, Su Yang segera campur tangan dalam keadaan resonansi jiwa di benaknya. Gadis, aku di sini. Gemuruh. Dalam sekejap, nafas kaisar wanita pecah lagi, kali ini, dia mengeluarkan batas kekuatan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayang, ini benar-benar kamu. Yang mengejutkan Su Yang adalah bahwa jiwanya beresonansi pada saat kritis, yang tidak hanya membantu permaisuri menembus batas toleransinya dan menjadi orang terkuat di dunia fantasi yang benar-benar sebanding dengan hukum elemen sihir, tetapi juga membantunya membuka debu ingatannya, mengingat semuanya sebelumnya di dunia nyata. Dan semuanya, bagus, kalian semua. Kegembiraan Su Yang bercampur dengan emosi, ia bahkan mulai bersukacita karena situasi dunia fantasi menara yang tak berujung membuat ikatan antara dirinya dan teman-temannya semakin dalam. Kamu berhasil. Keringat Raja Zanyu akhirnya berhenti, dan semua orang di sekitar bisa merasakannya. Aura kuat yang sama milik Raja Zanyu benar-benar lenyap. Saat ini, dia lebih terlihat seperti orang tua yang tenang dan biasa, tetapi hanya Su ketika yang melihatnya, matanya lebih jernih dari sebelumnya. Wah, sepertinya aku juga sudah melihat akhirnya. Su Yang sangat gembira dan datang ke depan Raja Zanyu, itu karena alam jiwamu telah mencapai puncaknya, dan elemen sihir telah menjadi pemenjaraanmu. Kamu selalu dipenjara dalam segitiga hukum 3 elemen, jadi kamu tidak bisa lihat seluruh dunia. Sekarang Anda telah kehilangan kekuatan ini, tetapi ranah jiwa Anda berada di atas segalanya. Petik 2. Ini adalah akhir yang bahagia. Raja Zanyu kembali,
mencapai ranah jiwa raja abadi, dan kaisar wanita mencapai batas elemen sihir, menjadi salah satu dari 3 yang terkuat di dunia fantasi, dan memulihkan ingatan yang berdebu, kembali ke Su yang dalam arti sebenarnya. 3 pangeran, tinggallah di sini. Aku akan membawa teman-temanku dan mengirim ayahmu kembali untuk memecahkan mawar hitam dan kekuatan laut tak berujung di belakangnya. Ingat kata-kataku, lawan sejati kita hanyalah lautan tanpa akhir. Kamu memberi tahu semua pasukan yang ditempatkan di kerajaan dewa untuk dipindahkan ke selatan. Tidak lama lagi aku akan melihat 2 pasukan sekutu bersama dalam pertempuran terakhir melawan laut tanpa akhir. Petik 2. Memahami. 3 hari kemudian, langit di atas kota Raja Api ditutupi dengan awan, dan kaisar wanita yang mendominasi dunia datang dari langit, memandang ke seluruh kota Raja Api seperti iblis. Pemaksaan yang mengerikan menyebabkan puluhan ribu orang di seluruh istana gemetar dan bersembunyi dalam kegelapan. Yang kuat di balik layar, tidak bisa menahan cemberut. Siapa yang suci, datanglah ke istana apiku. Kaisar wanita mencibir, memegangi lengannya dan terus melepaskan napas, tanpa menanggapi sama sekali. Sebaliknya, suara jiwa lain yang sangat dalam dan transparan di langit, melayani aura tirani kaisar wanita, datang. Orang-orang laut tak berujung, apa kau melupakan namaku begitu cepat? Aku, Raja Yu, juga harus kembali. Apa? Di istana raja, mawar hitam dari tahta tempat duduk tinggi tiba-tiba berdiri, berencana untuk menolak sesuatu. Permaisuri hanya berubah menjadi pita dan muncul di depannya, dan juga muncul di depan semua orang di tempat kejadian. Ya, itu raja. Para menteri di DPRK ini benar-benar tercengang, dan berlutut di depan permaisuri tanpa mengatakan apapun. Menghitung kaisar wanita, dia juga telah menjadi raja selama puluhan hari, dan para pejabat istana benar-benar kagum padanya. Adapun mawar hitam yang mengandalkan kekuatan laut tak berujung untuk merebut tahta, itu hanya ketakutan. Rasa kagum dan ketakutan pada awalnya adalah 2 alam yang sangat berbeda. Tuan, Anda. Mawar hitam juga sedikit naik, dia awalnya berpikir bahwa permaisuri pasti akan mati jika dia terjerat oleh Su Yang dan Wu Shuang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan muncul di depannya dalam keadaan hidup, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berlutut, gengsi kaisar wanita begitu ketakutan sehingga mawar hitam benar-benar melupakan kartu trufnya, dan dia adalah satu-satunya tuan yang tersisa dalam pikirannya. Apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Seluruh negara api hampir hancur di tanganmu. Puan, ini bukan salahku, itu semua dibuat oleh mereka yang berada di lautan tak berujung, ini jubah hitam, dia memaksaku. Hahaha, ya, ini aku, apa kamu puas sekarang? Cahaya dan bayangan jubah hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis, tetapi di saat berikutnya, itu menembus jantung mawar hitam dengan belati. Puan, bisakah Anda memaafkan saya? Tubuh Black Rose dengan cepat membusuk, dan ketika semua aura iblis di tubuhnya runtuh, semua pikiran pemberontak yang didorong oleh keinginan juga dengan cepat menghilang. Pada saat ini, mawar hitam sepertinya sudah kembali ke keadaan semula, dan permaisuri juga teringat saat pertama kali dia bertemu dengan gadis kecil yang lucu ini di hutan yang dalam, dan kemudian menerimanya sebagai murid. Sampai batas tertentu, mawar hitam lebih seperti anak permaisuri, bahkan jika dia melihat tindakan mawar hitam sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh anak itu. Tapi saat ini, mawar hitam ada di depan permaisuri, dan lelaki berjubah hitam itu menembus jantungnya kekuatan elemen binatang yang kuat dengan cepat membusuk sumber kehidupan mawar hitam. Mata kaisar wanita dengan cepat berubah merah, dan niat membunuh di seluruh tubuhnya juga membanjiri klimaks. Nak, tunggu sebentar, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Kaisar wanita memeluk mawar hitam dengan erat, berharap menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjaganya, tetapi sekarang situasinya tampaknya lebih buruk dari yang dibayangkan. Ayang, kamu di mana? Mawar hitam sedang sekarat, tolong selamatkan dia, muridku, anakku. Setelah Su Yang menerima suara jiwa kaisar wanita, dia segera membuka mata langit, di atas aula utama istana api raja, hantu wajah besar dengan cahaya warna-warni muncul, yang persis seperti garis besar Su Yang. Tuhan, apakah ini dewa? Benar-benar ada dewa di dunia ini. Nafas ini sangat suci dan luas. Pada saat mereka melihat totem mata langit, semua abdi dalam di seluruh negeri api berlutut di tanah dan berdoa. Namun,
Perhatian Su Yang hanya tertuju pada permaisuri. Setelah melihat luka Black Rose, Su Yang mengerutkan kening dan sedikit menghela nafas. Aku tidak yakin bisa menjaganya, tapi ada satu cara. Aku bisa mencobanya saat ini. Aku akan menyerahkan dendam gadis ini padamu secara pribadi dan memberikannya padaku. Dengan dukungan kuat dari Tuan Su Yang, emosi sedih permaisuri menjadi tenang, dan langsung berubah menjadi kebencian tanpa akhir. Mata merahnya tertuju pada jubah hitam di kehampaan. Pergi ke neraka, suara mendesing. Kaisar wanita penuh dengan senjata, dan sekarang dia tidak diragukan lagi salah satu yang terkuat di dunia fantasi ini. Kekuatan domain elemen binatang yang dimiliki oleh jubah hitam diinjak-injak dan dihancurkan oleh kaisar wanita dalam sekejap. Apa, kamu bisa menghancurkan domainku dengan mudah? Bagaimana ini mungkin? Kaisar wanita mencibir, jika Anda ingin menjadi lawan saya, panggil ayah Anda, Anda. Anda tidak memenuhi syarat. Ledakan, menendang jubah hitam dari langit ke lantai aula, permaisuri menukik dari langit, dan menginjak dada jubah hitam itu dengan berat, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Begitulah, pembangkit tenaga listrik jubah hitam yang dipecah menjadi bagian-bagian rusak yang tak terhitung jumlahnya dapat diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Semua potongan daging yang memiliki aura aslinya semuanya otonom ke posisi tengah untuk pertama kalinya. Reunion. Oh, itu Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Bukankah ini cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik? Hahaha, kamu memang sangat kuat. Seharusnya itu batas elemen sihir yang dikatakan ayahku. Semua kekuatan di bawah hukum hampir tidak bisa menaklukkanmu, tapi sayangnya, tidak mudah bagimu untuk membunuhku, karena bakat elemen binatang saya adalah parasit. Petik 2. Bakat elemen binatang, parasit. Begitu kata ini keluar, tidak hanya permaisuri, tetapi para bangsawan di atas aula semua terkejut, dan mereka bahkan tidak tahu apa maksud orang ini. Anda tidak tahu bahwa evolusi elemen binatang secara kasar dibagi menjadi 3 tingkat. Setelah tahap transformasi utama pertama, ia dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan setelah tahap besar transformasi kedua selesai, sebuah keunikan bakat garis keturunan dapat dibangkitkan. Ini adalah kekuatan unik milik evolusi Yuan binatang. Dan bakat Shou Yuan yang telah saya bangun adalah kemampuan untuk memparasit sel-sel yang mengandung energi binatang di tubuh saya ke individu kehidupan lain yang telah melakukan kontak dengan saya untuk jangka waktu tertentu. Menghitung hari, saya telah berada di negara api selama beberapa bulan. Selama periode ini, selama saya punya waktu, saya akan berkeliling ibu kota, dan pada saat yang sama parasit sel-sel di tubuh saya dalam apa yang saya pertemuan, badan hidup lainnya. Selama saya mau, berdasarkan efek nilai tambah dari sel-sel yang diparasit oleh saya dapat menyelesaikan kebangkitan pada tubuh kehidupan yang diparasit manapun. Selama jiwa itu abadi dan individu yang diparasit tidak sepenuhnya hilang, saya abadi. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa dengan bakat seperti itu, melihat seluruh lautan yang tak berujung, diperkirakan hanya garis keturunan Seon tingkat tuan dari Raja Banjir Hitam yang memiliki kemungkinan untuk bangkit. Konon, ayah tuanmu dan saudara laki-lakimu yang tersembunyi di kerajaan Allah memiliki bakat seperti itu. Su Yang tidak bisa membantu tetapi memisahkan pikiran jiwa dan bertanya. Itu wajar, dan bakat mereka berdua lebih mendominasi daripada parasit saya. Sayangnya, Anda tidak harus memenuhi syarat untuk menghargainya, hahaha. Sekarang, saya akan tunjukkan sekali, bagaimana dengan itu. Saat suara jiwa menghilang, tubuh daging yang hancur yang dengan cepat berkumpul di tanah tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah berpikir lagi, punggawa di tangan kiri permaisuri mengeluarkan teriakan sedih, dan segera setelah muridnya mulai mengalir cerah darah merah, itu benar, itu adalah tanda bahwa jiwa sedang sekarat. Namun, dalam sekejap, jiwa milik punggawa ini benar-benar hancur, dan tubuhnya ditangkap oleh putra Raja Banjir Hitam melalui bakat parasit. Bakat yang mengerikan. Jadi, lebih dari separuh orang yang tinggal di King of Flame telah disusupi oleh selnya. Ya Tuhan, kalau begitu, bukankah kita harus membiarkan dia membantai? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah menyelesaikan parasitisme sel, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Tepat ketika semua orang merasa tidak berdaya, dan Su yang asyik mengumpulkan 3 elemen melalui kekuatan mata langit, dan tidak memiliki energi untuk dialihkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, siluet master sejati istana ini, Raja Zan Yu,
muncul lagi. Itu, Raja. Untuk sementara waktu, para menteri pemerintah pusat dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme. Ini adalah tuan sejati mereka, raja generasi paling terkemuka dalam sejarah kerajaan api. Dia akhirnya kembali. Hanya saja setiap orang telah menemukan bahwa sikap raja yang mendominasi saat ini telah menghilang, dan ada suasana murah hati yang tak terkatakan di sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan fluktuasi nafas sedikit pun, setiap langkah yang diambil lelaki tua itu akan membawa kejutan jiwa yang sangat kuat kepada semua orang di sekitarnya. Raja Zanyu, kamu orang tua masih hidup. Orang tua itu tidak memiliki kegembiraan dan tidak ada kekhawatiran, dan terus bergerak maju seperti ini, tidak pernah berhenti. Negeri api, tidak ada yang bisa menghancurkan. Oh, barang lama, kamu bahkan tidak memiliki energi sihir sekarang, jadi kamu layak mengatakan hal seperti itu di depanku. Raja Zanyu sangat tenang, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencoba melihat apakah yang disebut metode parasit Anda dapat bekerja pada saya. Semuanya, jangan hentikan dia. Martabat Raja Zanyu tidak tertandingi di negara ini. Dia berbicara dengan sangat tenang dan segera membangkitkan kepatuhan semua orang di sekitarnya. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun di istana yang berani bertindak sewenang-wenang, dan mata semua orang terfokus pada hal itu. Tao telah menyelesaikan parasit, bayangan di tubuh. Pihak lain bergegas menuju Raja Zanyu dengan senyum tegas, lelaki tua biasa yang telah menjadi biasa ini. Engah, sebuah belati seperti duri, menembus dada lelaki tua itu, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Puan, Kaisar wanita dan menteri sekitarnya tidak bisa membantu tetapi bergegas, tetapi saat berikutnya, ketika mereka melihat cahaya keemasan yang sangat terang dari luka Raja Zanyu, semua orang benar-benar tercengang, bahkan Su Yang, tidak bisa tidak berpisah pikiran jiwa dan lihat di sini. Sebuah keajaiban terjadi saat ini, cahaya keemasan sepertinya menarik cahaya suci, mengumpulkan titik cahaya keemasan yang tak berujung di sekitar kehampaan menuju tubuhnya. Dalam sekejap, lukanya telah sembuh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dengan munculnya adegan ini, Kaisar wanita dan Su Yang dan pria besar lainnya berkata bahwa mereka tidak dapat memahaminya, ini hampir merupakan kekuatan abadi seperti dewa. Ekspresi Raja Zanyu masih tenang, aku berkata bahwa para orc itu kuat, tetapi evolusimu sebenarnya adalah metode kultivasi yang melanggar hukum 3 dimensi. Bagaimanapun, kamu akan dilenyapkan oleh dunia ini, dan itu bahkan lebih mustahil untuk pergi ke dunia nyata. Puncaknya, petik 2, jubah hitam itu tertawa dingin, meskipun saya tidak mengerti trik apa yang Anda mainkan, bahkan jika saya tidak dapat membunuh Anda, dengan kekuatan parasit saya pada orang lain, saya dapat menggunakan hidup saya untuk menggantikan Anda. Kehidupan semua orang di negara api, lihat mana yang lebih hemat biaya. Petik 2, Raja Zanyu tidak berbicara, dia hanya menutup matanya dengan acuh tak acuh, dan cahaya keemasan yang familiar muncul di tubuhnya lagi. Cahaya perambut Siruo mengapung lagi, tetapi perbedaannya adalah kali ini bukan kekuatan di sekitarnya yang terkondensasi ke dalam tubuh Raja Zanyu, tetapi Raja Zanyu sendiri, yang menyampaikan kekuatan ke sekitarnya, dan seluruh Raja Api yang dihitung. Jutaan orang-orang diselimuti oleh cahaya keemasan yang luar biasa ini dalam waktu yang sangat singkat. Kali ini, jubah hitam itu benar-benar panik, karena dia jelas merasa bahwa tubuhnya secara bertahap mulai kehilangan kontak dengan segala sesuatu di sekitarnya, seolah-olah dia akhirnya menjadi spesies aneh di luar sistem kerajaan api. Aktif, itu benar. Cahaya ini tampaknya hanya menolak kekuatan elemen binatang, tetapi dapat mengintegrasikan kekuatan, atribut, dan status orang lain di sekitarnya, dengan cara yang sama seperti Putri Wushuang sebelumnya yang menyerap kekuatan iman. Akhirnya, ketika Raja Zanyu menyelesaikan semua ini, tubuhnya tampak menjadi tua lagi, tetapi sebagai gantinya, itu adalah bahaya tersembunyi terakhir dari seluruh kerajaan api, yang diselesaikan sepenuhnya olehnya sendiri. Kamu tua dan abadi, merusak semua usahaku, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian. Kamu tidak punya kesempatan. Kali ini, permaisuri tidak ragu-ragu lagi, seluruh orang menyalakan api iblis yang kejam dan bergegas ke bawah, menghalangi bagian depan Raja Zanyu, dan meledakkan orang luar dengan cara ini hanya dengan satu kepalan.
Di depan permaisuri, pembangkit tenaga listrik jubah hitam tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan hanya bisa seperti ikan mati, berjuang dengan rendah hati di kaki permaisuri, tetapi yang menunggunya adalah nasib yang dihancurkan. Mati, gemuruh. Pada saat berikutnya, permaisuri menginjak kepala lawan yang tersembunyi dalam kegelapan, melenyapkan jiwanya, dan secara alami membunuh segalanya. Dan tubuh ini yang kehilangan tubuh induknya, juga karena kehilangan suplemen vitalitas dan tubuh jiwa dalam waktu singkat, mulai membusuk, dan akhirnya berubah menjadi kolam kekosongan, dan benar-benar lenyap dalam kehampaan. Berakhir. Hore, hore, hore. Di aula utama, semua pejabat menundukkan kepala untuk menyembah Raja Zanyu dan Permaisuri, berteriak panjang umur, ini adalah pencapaian dan pujian yang seharusnya mereka terima. Seperti yang dia katakan, krisis di Homura benar-benar hilang dari saat ini. Kalian semua mundur, dan kembali beristirahat dan bersiap. 3 hari kemudian, guruku menghormati pengaturan ulang yang baru dan menjadi raja. Semua orang di bawah Raja Api harus berkumpul bersama. Itu akan menjadi awal era baru di Kerajaan Nyala Api. Dan mulai hari ini dan seterusnya, lawan kita bukan lagi Kerajaan Dewa, tapi Laut Tak Berujung. Petik 2. Pemenuhan. ... Para menteri tidak ragu-ragu lagi, dan segera mundur dari aula utama. Raja Zanyu, yang tampak sedikit pucat, duduk kembali di atas tahta dengan bantuan Kaisar Wanita, dan mengambil napas sebentar, sebagai Kaisar Wanita yang kuat, akar masuk. Setelah memilah meridian, dia nyaris tidak menstabilkan keadaan. Puan, apa yang terjadi barusan? Mengapa ada kekuatan seperti itu untuk membantu Anda memperbaiki tubuh Anda setelah Anda terluka parah? Apakah itu benar-benar kekuatan yang dimiliki Tuhan? Raja Zanyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya baru saja terinspirasi oleh anak itu dan mencoba berkomunikasi dengan jiwa orang-orang di sekitar saya. Saya tidak berharap untuk benar-benar memobilisasi sebagian dari kekuatan jiwa, tetapi yang mengejutkan saya adalah sumber kekuatan yang sama, tidak menyebabkan banyak perubahan, tetapi perpaduan berbagai sumber dapat menghasilkan elemen kehidupan tertentu. Ini adalah vitalitas besar yang memperbaiki tubuh saya yang terluka. Petik 2. Seperti yang dikatakan Raja Zanyu, dia tidak lupa untuk mengarahkan pikiran jiwanya ke dalam mata Suyang, dan dia juga berbagi pengalaman berharga yang secara tidak sengaja dia sadari pada dirinya sendiri sebagai pemandu. Dapat dikatakan bahwa kedua orang itu saling memimpin, saling berprestasi, dan saling bersimpati. Faktanya, ketika Raja Zanyu pertama kali memamerkan kekuatannya, Suyang sudah terinspirasi olehnya. Lebih penting lagi, Raja Zanyu dibatasi oleh ranah jiwa itu sendiri. Kekuatan rohnya paling banyak dapat menutupi sebagian besar negara api, dan Suyang keadaan mata surgawi yang dapat menutupi sudut manapun di seluruh benua ini adalah tempatnya yang paling menakutkan. Jika teori Raja Zanyu dapat ditanamkan, berarti Suyang dapat memobilisasi kekuatan semua makhluk di kerajaan api dan kerajaan dewa pada saat yang bersamaan. Dan kekuatan ini niscaya akan menjadi kartu truf pamungkas untuk pertempuran terakhir dengan Black Flood King. Tentu saja, Suyang hanya aliran teoritis sekarang, dan dia belum dapat mencapai ini segera. Bahkan dengan kekuatan mata langit, tingkat kontrolnya saat ini masih asing, dan ini semua adalah hal-hal yang dia lakukan, perlu diatasi pada malam pertarungan menentukan berikutnya. Untungnya, dengan bantuan Sanyuan Gui, kekayaan mawar hitam terselamatkan, dan Yuan binatang busuk milik pria yang dihancurkan oleh Kaisar Wanita benar-benar dikosongkan. Seperti bimbingan Raja Zanyu, Suyang secara sadar mulai mencoba menggabungkan kekuatan ganda dari elemen sihir dan elemen manusia menjadi satu melalui mata langit. Di bawah kesesuaian kekuatan alam yang inklusif dan inklusif, itu benar-benar melahirkan untuk nafas hidup yang sangat kaya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Suyang sebelumnya. Sebaliknya, elemen binatang adalah satu-satunya alternatif di seluruh sistem terner, karena binatang tidak memiliki lawan mutlak satu sama lain, dan tanpa musuh alami, tidak ada kekuatan absolut yang dapat membatasi perkembangan binatang saja, selama individu tersebut cukup kuat, proses menelan dapat berlangsung terus-menerus. Ini ditakdirkan untuk keluarga orc, posisi paling istimewa di sistem terner. Unsur ganda manusia dan iblis bergabung untuk melawan binatang buas, seolah-olah tujuan ini telah ditakdirkan sejak dunia lahir. 3 hari kemudian, Suyang secara resmi meninggalkan Bea Cukai,
Mawar hitam tertidur dalam kondisi stabil, dan semua orang di tim Suyang kembali ke kota kerajaan bersama 3 pangeran. Upacara suksesi raja baru berlangsung dengan lancar. Bangsa api merayakan seluruh negeri, dan Suyang setiap orang di tim dianugerahi gelar sesepuh kehormatan oleh 3 pangeran. Guru, pangeran ketiga dengan hormat memanggil Suyang dengan nama gurunya, yang dianggap telah memberinya penghormatan dan pengakuan terbesar. Kamu sekarang adalah Raja Kerajaan Api. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Situasi keseluruhan Kerajaan Api telah diputuskan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pekerjaan yang baik dalam invasi dan perlawanan dari laut yang tak ada habisnya. Tidak perlu terlalu banyak pengaturan di negara ini. Pindahkan tentara ke perbatasan sebanyak mungkin. Petik 2. Pangeran ketiga mengangguk, mengeluarkan panel peta, dan menunjuk ke kota tetangga terpenting di negara Ziflem dan Laut Tak Berujung, Pelabuhan Hansian. Jika tidak ada kecelakaan, tempat ini adalah tempat kita akan bertarung sampai mati dengan lautan yang tak berujung. Bahkan kerajaan para dewa harus berkumpul di sini, karena jika pelabuhan pertahanan ini hilang, komandan pasukan laut yang tak berujung akan melaju langsung masuk. Mudah menyerang perbatasan dan pertahanan pelabuhan kerajaan api dan kerajaan dewa. Jika kita kehilangan portal berbahaya ini, kita akan selalu pasif. Bagaimanapun, ada aliran pasokan biologis yang stabil di laut yang tak berujung, dan sumber daya tentara yang dapat kami gunakan terbatas. Petik 2. Su Yangning menganggukkan kepalanya, Anda tidak memiliki masalah dengan pengaturan ini, lepaskan dan lakukan, tim saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan pergi selama beberapa hari untuk menemukan Wu Shuang dan menyelesaikan masalah internal kerajaan Tuhan. Diperkirakan akan setengahnya. Beberapa bulan kemudian, ketika Perang Persatuan Daratan kita dimulai, masa depan daratan adalah semua dalam duel ini. Petik 2. Long Kun menepuk dadanya, jangan khawatir, bos, kami di sini, kamu dapat melakukan apa yang harus kamu lakukan, dan serahkan sisanya kepada kami. Aksue, kamu ikut aku ke kerajaan Tuhan, dan yang lainnya tetap tinggal. Sekarang lawan yang harus kita hadapi terlalu kuat. Hanya dengan kekuatan batas Yuan yang bisa berguna. Sebaliknya, kamu tetap di sini. Di sebaliknya, itu bisa memainkan peran yang lebih besar. Petik 2. Ini bukan hari pertama semua orang mengikuti Su Yang. Setiap keputusan yang dibuatnya terbukti paling benar. Oleh karena itu, bagi semua orang, tetap adalah pilihan terbaik. Meskipun sebagian besar tim ini berakar di kerajaan dewa, bahkan jika mereka kembali sekarang, mereka tidak akan membantu keluarga mereka sendiri. Setelah perang kontinental dikalahkan, sarangnya tidak akan ada habisnya. Sebagai perpisahan untuk tim dan ketiga pangeran, Su Yang dan Permaisuri naik ke langit dan langsung pergi ke kerajaan dewa. Sekarang Permaisuri kembali ke puncaknya, dia memiliki warisan batas elemen sihir, dan kecepatannya dalam tendangan voli bahkan tidak lebih lambat dari Su Yang, yang masih berbeda dari atributnya di dunia nyata. Ku bilang, bagaimana kamu bisa membangkitkan ingatanmu? Tanpa kamu, aku khawatir aku akan tersesat di dunia fantasi ini selamanya. Su Yang terkekeh, apa kau lupa bahwa dunia jiwaku berbeda? Di dalam warisan kekuatan Shuro, ada jejak pikiran jiwa Shuro yang tersisa, karena Shuro dianggap sebagai kategori dewa, jadi pikiran jiwanya tidak terlindungi, di dekat menara tak berujung, tersimpan dalam pikiranku. Setelah aku bangun, dia memberitahuku tentang situasiku, sehingga aku siap sebelumnya. Petik 2. Kaisar wanita tersenyum pahit, itu dia, ada sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Maksudmu, Wu Shuang? Permaisuri terkejut, bagaimana Anda tahu? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Wu Shuang telah membawa kepercayaan makhluk hidup dari seluruh kerajaan Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi kekuatannya jauh dari batas elemen manusia? Ini tampaknya agak tidak masuk akal. Permaisuri mengangguk, karena Anda mengerti, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah pandangan saya yang murni objektif, tidak memusuhi dia, meskipun saya tidak menyukainya. Saya mengerti, Anda khawatir dia memiliki pikiran lain yang akan menyakiti saya. Sebenarnya, saya menemukan ini dari awal, tetapi dalam proses bergaul, saya tahu bahwa Wu Shuang memperlakukan saya dengan tulus, sama seperti Anda, kalian berdua. Mereka adalah semua orang yang tidak akan pernah bisa saya serahkan, dan mereka juga bagian dari hidup dan jiwa saya.
Petik 2. Permaisuri terdiam beberapa saat dan berkata, kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara membawanya keluar dari sini? Sejujurnya, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Belum lagi menara tak berujung ini, Xiao Yao Daojun yang harus kita hadapi bahkan lebih menakutkan, meskipun itu hanya produk dari dunia fantasi, aku ingin membawa itu ke dunia lain. Ini juga sangat sulit. Ini awalnya adalah tindakan melawan langit. Lebih penting lagi, Wu Shuang tidak memiliki tubuh fisik di benua kita yang sebenarnya. Apakah sistem kekuatan dunia ini dapat membawa dan beradaptasi dengan hukum ruang kita masih berbeda? Petik 2. Kaisar wanita memandang Su Yang dengan sangat serius, saya mengerti bahwa tidak peduli apakah Anda berhasil atau tidak peduli berapa banyak Anda membayar, Anda pasti tidak akan meninggalkannya. Ya, ada Xiao Hua, satu-satunya kerabatku di dunia fantasi, dia sendirian setelah kita pergi, dan dia dan aku tidak bisa menyerah. Tenang. Selama itu yang ingin kamu lakukan, berapapun biayanya, aku akan membantumu mencapainya. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, dan sepertinya adegan intim sebelumnya sekali lagi dipentaskan di dunia fantasi. Setelah hanya setengah hari, mereka berdua terbang dari Raja Api yang jauh ke kota Raja Dewa. Pada saat yang sama, Su yang membuka resonansi jiwa antara Sky Ailing dan Wu Shuang, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa Su yang telah gagal kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Resonansi jiwa Wu Shuang tidak masuk akal. Tidak ada alasan. Su yang secara naluriah tegang, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini, apakah Wu Shuang sendiri menolak tautan resonansi jiwa seperti itu, atau karena gadis ini telah mengalami masalah serius, atau bahkan jatuh. Jangan khawatir, bagaimanapun juga itu adalah totem kepercayaan Human Yuan. Bahkan jika putra Raja Banjir Hitam kuat, sulit untuk membunuh Wu Shuang di kota dewa. Semuanya sedikit aneh. Saat mereka melangkah ke kota para dewa, Su Yang dan permaisuri akhirnya menyadari bahwa yang disebut ada sesuatu yang salah, dan apa masalahnya. Seluruh kota menjadi keheningan yang mencekik. Begitu jauh ke dalam pusat kota, kesunyian menjadi lebih khusyuk. Tidak ada seorang pun yang terlihat di seluruh jalan, dan bahkan langit biru tua seperti warna malam yang abadi. Bisakah Anda merasakan fluktuasi napas kehidupan di sekitar Anda? Kaisar wanita bertanya pada Su Yang dengan sedikit gentar. Kegelisahan ini tidak tergantung pada seberapa kuat seseorang. Seseorang yang tidak teguh dalam pikirannya, bahkan dengan kekuatan terkuat di dunia, hampir tidak dapat menahan naluri manusia yang menahan seperti ini, waktu yang lama, siksaan. Dikatakan bahwa setelah menutup seseorang dalam keheningan mutlak untuk jangka waktu tertentu, orang ini pasti akan menjadi gila pada saat ini. Permaisuri dan Su Yang merasa seperti ini. Tentu saja, Su Yang masih sadar, karena dia tahu bahwa dia akan menjadi orang terakhir, dan Wu Shuang masih menunggunya untuk menemukannya. Mungkinkah putra tertua Raja Banjir Hitam, yang menguasai seluruh kota dewa, memiliki kemampuan untuk memusnahkan vitalitas? Ini hampir mustahil untuk dicapai. Su Yang menggelengkan kepalanya, jika aku benar, bakat ini bukanlah pemusnahan, tapi tidur nyenyak. Kekuatan besar para dewa yang dihasilkan oleh Ren Yuaning telah jatuh ke dalam tidur nyenyak alih-alih benar-benar menghilang, jika tidak sistem dunia akan tersesat. Itu runtuh, tetapi kami belum dapat menemukan cara untuk membangkitkan kekuatan asal manusia. Sampai masalah ini diselesaikan, hampir tidak mungkin bagi kami untuk menemukan Wu Shuang, karena roh manusia sedang tidur, kami tidak dapat menangkap nafasnya sama sekali, dan kami tidak dapat membangun resonansi jiwa dengannya. Inilah alasan mendasar mengapa kita kehilangan kontak dengannya. Petik 2. Su Yang menangkap inti masalahnya, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat segera menemukan solusi untuk masalah tersebut. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah menembus jalan panjang satu demi satu, dan datang ke istana di depan patung malaikat emas yang dulunya sangat cemerlang dan bersinar. Malaikat wanita cantik begitu sempurna, wajahnya sangat tak tertandingi, dan nafas suci di antara alisnya bercampur dengan aura mulia yang tiada taraf, bahkan jika dia berdiri di depannya, itu bisa membuat orang merasa rileks dan bahagia. Begitu, panggil dia. Su Yang tiba-tiba menyadari bahwa dia menoleh sedikit bersemangat untuk melihat permaisuri di sekitarnya. Menelepon. Bagaimana cara menelepon? Apa kau lupa bahwa di dunia nyata,
warisan paling sempurna dari kekuatan Shuro adalah kekuatan tertinggi yang telah lama dihasilkan setelah bergabung dengan hati para malaikat. Itu adalah pencapaian tingkat dewa di benua master yang sebenarnya, benar-benar sempurna. Mahakarya. Petik 2. Kaisar wanita tiba-tiba berkata, maksudmu, kekuatan iblisku, yang tumbuh satu sama lain, dapatkah dirinya menjadi media terbaik untuk membangkitkan kekuatan malaikat? Iya, pelepasan tak terbatas dari elemen sihir di ibu kota para dewa pada awalnya merupakan semacam penghujatan, tetapi sekarang, selama totem malaikat dapat dibangunkan, saya percaya bahwa Wu Shuang akan pulih dengan sendirinya dan merasa berhubungan dengan kami. Pada saat itu, semuanya akan terpecahkan. Petik 2. Suyang adalah metode yang mirip dengan melawan racun dengan racun. Tidak ada pilihan lain saat ini. Selama tujuannya bisa tercapai, bahkan dengan racun, Suyang hanya bisa mencobanya. Nah, jika ada yang tidak beres, Anda segera menyebutkan sesuatu, dan saya akan segera berhenti. Tidak masalah. Dengan gelombang dorongan dari Suyang ini, permaisuri tidak perlu khawatir lagi, hanya berdiri di kaki patung malaikat, secara tidak bermoral mulai melepaskan aura energi iblisnya yang tak tertandingi. Pada awalnya, itu hanya ruang lingkup domain, tapi saat gadis ini terus melepaskan elemen sihir hingga batasnya, gelombang aura hitam yang mengamuk di sekitar masih mengamuk dengan liar sampai menutupi seluruh ibu kota Raja Dewa. Gemuruh. Suara nafas yang meledak terdengar, Su yang mengertakkan gigi, tetapi masih tidak berbicara untuk menghentikan permaisuri membiarkannya berhenti. Kekuatan ini masih mengamuk dan mengamuk. Akhirnya, garis besar patung malaikat di depanku retak tanpa peringatan, patung batu abu-abu memecahkan garis halus yang tak terhitung jumlahnya, sampai kaisar wanita melepaskan elemen sihir terakhir, memiliki satu-satunya energi batas yang hanya dilarang dari kekuatan hukum, fluktuasi akhirnya menghancurkan totem malaikat ini dengan sempurna. Sesaat kemudian, di dalam patung malaikat, batu besar dengan kulit luarnya yang membusuk bersinar dengan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, dengan patung ini sebagai pusatnya, cahaya keemasan yang mengamuk dengan cepat menyelimuti seluruh Raja Dewa. Dan permaisuri, karena dia terus-menerus mengatur napas, menjadi pesta yang dihilangkan oleh sinar cahaya keemasan ini. Sampai permaisuri benar-benar berhenti melepaskan elemen sihir, seluruh dunia benar-benar diolesi oleh totem malaikat emas ini. Pada saat inilah Su yang merasakan fluktuasi napas Wu Shuang. Di mana Anda? Kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Ayang, aku, di mana aku? Sepertinya aku tidur nyenyak, tapi aku tidak terluka, dan aku tidak tahu di mana aku dikurung. Su yang menghela nafas lega, jangan khawatir, aku akan menemukan tempatmu dan menyelamatkanmu, setidaknya kamu masih aman. Saat cahaya malaikat emas membanjiri ekstrim, sebuah bintang berubah menjadi udara tipis di tengah langit biru tua, berevolusi menjadi individu humanoid dalam waktu yang sangat singkat, jatuh dari langit dan perlahan jatuh di depan Suyang. Namaku Jie, Tuan Kerajaan Tuhan saat ini juga merupakan putra Raja Banjir Hitam. Aku akhirnya menunggumu. Suyang mendengus dingin, apakah kamu sudah ingin menghadapi kematian sendirian? Jie menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, kematian tidak mengerikan, tapi hal yang mengerikan adalah hidup kesepian, seperti aku, dan seperti malam tanpa akhir ini. Su yang mendengar jejak kesedihan dan sentimen dari suara ini tanpa alasan, dan tidak bisa tidak melirik pria ini dalam-dalam. Dari aura yang berfluktuasi setelah cahaya malaikat dihidupkan kembali, Su yang merasa hampir tidak ada korban jiwa di antara orang-orang di kota Tuhan, dan pria di depannya yang disebut malam senyap bukanlah orang yang serakah sama sekali. Kamu tidak punya niat untuk membunuh negara ini. Kamu tidak bisa berpikir bahwa putra tertua Raja Naga Hitam sebenarnya adalah hal yang aneh. Kalau begitu katakan padaku, jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu datang ke kerajaan Tuhan untuk menciptakan semua kekacauan ini? Petik 2. Jie mendesah pelan, perintah ayah, tidak ada yang bisa tidak taat, dan bakat ketidakpedulian yang saya miliki juga memuaskan kebutuhan ayah saya, jadi saya harus datang. Jika Anda memilih untuk menyerah, Anda pasti akan menjadi pria yang menjanjikan. Jie menunjukkan senyum masam, dalam klan Jiao kami, menyerah sama dengan menentang perintah dan melepaskan hak untuk hidup. Saya hanya tahu bahwa jika tidak ada bakat seperti saya, ayah tidak akan pernah melihat saya dan menggantikan saya.
Mereka yang datang ke sini akan menyebabkan lebih banyak pembunuhan. Petik 2.